Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Sutrisno dalam perkuliahan Teori dan Kritik Arsitektur. Pada pertemuan ini adalah pertemuan yang keempat, uh, dan topik yang akan saya sampaikan yaitu tentang form atau bentuk. Di mana di pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan terkait dengan teori tentang ruang, dan setelah ruang itu ada namanya teori tentang bentuk. Jadi di Dekacing itu telah dijelaskan bahwa 4 inti dari ilmu arsitektur yaitu ruang, bentuk, teknik, dan fungsi. Ya. Ya, pada tahapan ini adalah tentang bentuk. Jadi dalam kesempatan ini ada 4 sub pembahasan yang ingin saya sampaikan terkait dengan bentuk. Yang pertama yaitu tinjauan tentang bentuk, yaitu eksplorasi tentang bentuk. Yang kedua yaitu perubahan bentuk. Yang ketiga adalah bentuk dalam teori timur. Yang keempat yaitu bentuk dalam teori barat. Ya. Lantas seperti apa bentuk itu? Jadi bentuk itu adalah sesuatu yang secara kasat mata langsung terlihat tampilannya. Aspek yang pertama terlihat dalam arsitektur yaitu bentuknya. Jadi ketika kita melakukan kunjungan, melakukan studi banding dan sebagainya, kita akan melihat aspek bentuk, aspek visual dari suatu karya arsitektur. Karena memang panca indera kita secara fisik akan mengamati itu, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Makanya poin bentuk ini bagi arsitektur sangat penting. Karena kita kajiannya itu ranah fisik, ya, benda-benda material gitu. Ya, ini saya akan kembali mengulang bahwa inti dari ilmu arsitektur yaitu yang kedua yaitu bentuk. Bentuk ini merupakan rupa, merupakan rupa atau wujud yang ditampilkan atau terlihat gitu. Selanjutnya yaitu ada teknik dan fungsi. Jadi teknik itu cara membuat. Ini yang berhubungan dengan seni industri, ya, seni atau industri. Sedangkan fungsi itu kegunaan suatu hal. Jadi ini 3 item atau 3 inti keilmuan arsitektur selanjutnya menurut Dekacing yang sebelumnya telah saya paparkan tentang ruang. Ruang ini konteksnya lebih luas, lebih makro. Jadi ruang ini mencakup bentuk, mencakup inti teknik dan fungsi. Jadi ruang ini sebenarnya konteksnya lebih mendalam. Sedangkan untuk secara fisik atau bahasa ilmiahnya itu tangible, itu kita akan diperhadapkan dengan bentuk. Ya, visual properties dari bentuk yaitu bisa berupa shape, ya. Shape itu yaitu wujudnya, bentuk itu ya sendiri, ya. Shape-nya itu seperti apa suatu karya arsitektur gitu. Selanjutnya yaitu ukuran. Di sini ukuran sangat penting karena ilmu arsitektur itu yang pada aspek teknisnya atau pada aspek kuantitatifnya itu harus terukur. Segala satunya harus terukur. Baik Anda menggambar denah, menggambar tampak, potongan dan sebagainya, itu harus terukur, ya. Jadi bentuk itu ada ukurannya, ya.
Ya kalau sketsa, nah itu sifatnya kan lebih ke standar ini ya, standar tanpa terukur, tapi standar keseimbangan, standar keselarasan gitu sketsa. Tapi untuk bentuk yang terukur, nah, itu eh, adanya dimensi pada eh, skala arsitektur. Gitu. Selanjutnya ada yang namanya color atau warna. Di sini warna ini merupakan visual properties dari bentuk. Jadi ketika bentuk itu tampak atau berwujud, nah, maka dia akan memiliki warna, entah itu warna dasar, warna alami, ataukah warna-warna yang berasal dari buatan manusia, ya. Bisa warna alami, itu contohnya adalah warna-warna netral ya, warna-warna dari alam misalnya. Ada seorang arsitek misalnya, dia mewarnai suatu tembok atau suatu dinding bangunan itu menggunakan warna alami, menggunakan hasil pecahan dari batu bata itu diramu lebih bagus ya, sehingga menimbulkan warna-warna alami gitu. Selanjutnya adalah tekstur. Tekstur itu penting untuk suatu bentuk. Ya. Posisi, orientasi, visual inersia itu sangat penting semua dalam visual properties suatu bentuk. Ya. Jadi visual inersia ini adalah perspektif atau tampak dari suatu bentuk yang dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang gitu. Visual inersianya seperti apa gitu untuk properti suatu bentuk. Sedangkan tinjauan atau basic dari bentuk itu sendiri bahwa the basic form of the element adalah regular or geometric, irregular or chaotic, or mixture of both. Ya. Jadi elemen dasar elemen dari bentuk itu teratur dan atau geometris dia. Tidak teratur atau dia chaotic, chaos, tidak beraturan ya. Dan bisa perpaduan antara yang teratur dan yang tidak teratur. Sedangkan shape itu sendiri pada prinsipnya adalah mengidentifikasi karakteristik suatu bentuk melalui shape dan atau bangunnya. Karena bangun membangunkan konfigurasi yang spesifik dari suatu bentuk, permukaan dan batas tepinya gitu. Jadi ada namanya shape dari bentuk itu, ada tepi-tepi suatu bidang ya, misalnya tampak shape samping kiri, shape samping kanan, itu bagian dari bentuk itu sendiri gitu. Kalau Anda mengamati shape bagian depan, Anda tidak akan mengamati shape bagian belakang gitu. Selanjutnya adalah tentang studi preseden, studi kasus untuk mengkaji suatu bentuk bangunan seperti apa yang tercipta dari seorang master arsitek. Di sini saya ambil contoh yaitu pada arsitek Yori Antar dan di sini juga Frank Gehry. Bagaimana pola-pola bentuk yang dibuat oleh
arsitek, master arsitek. Ini suatu kajian yang membedakan arsitek dengan teknik sipil. Jadi arsitek itu memiliki jiwa-jiwa seni sehingga melahirkan bentuk-bentuk yang tidak kaku, gitu. Harusnya seperti itu. Itulah yang membedakan arsitek dengan sipil. Kalau sipil dia lebih ke perhitungan, ya, lebih ke sesuatu yang sistematis, yang rigid, berdasarkan hitungan-hitungan. Biasanya hasilnya itu kaku, gitu, untuk suatu karya arsitektur. Lantas seperti apa konstruksi dari geometri itu? Dalam konteks bahasan geometri konstruksi, maka shape adalah konfigurasi bentuk yang terdiri dari permukaan dan batas dari permukaan konstruksi tersebut sebagai bangun dari konstruksi. Jadi ini geometri ini adalah bangunan, ya, atau suatu bentuk yang shape-nya itu terdiri dari permukaan, itu terdiri dari permukaan-permukaan yang sifatnya rigid, gitu. Ada tepi kanan, ada tepi kiri. Dan geometri ini memiliki dua unsur, yaitu ada rautnya. Bisa kalau gambar dua dimensi itu dinamakan sebagai raut, gitu. Sedangkan untuk bentuk tiga dimensinya, itulah geometrinya, ya. Geometri sebuah bangun atau sebuah analogi bentuk yang berdasarkan pada keteraturan, ya, keteraturan dari alam. Segi empat, segitiga, lingkaran, itu kan bentuk-bentuk geometri yang berasal dari bentuk-bentuk alam. Ya, dalam melakukan penjejeran guna mengetahui keserupaan, kita menyaksikan bahwa kepekaan-kepekaan pengamatan sangat besar arti dan pengaruhnya. Ini menurut Prof. Yosef Priyotomo. Jadi kita melakukan penjejeran bentuk itu untuk mengetahui kesamaannya, keserupaannya, dan di situ akan menyaksikan bahwa ada kepekaan yang sangat besar arti dan pengaruhnya. Artinya di sini ketika seorang pengamat atau arsitek mengamati suatu bentuk, dia akan dituntut untuk melakukan kepekaan, ya, kepekaan dalam hal ini yaitu wujud dari suatu karya arsitektur. Apakah dia berbentuk kotak, apakah dia berbentuk kerucut, ataukah dia berbentuk apalagi prisma, gitu. Jadi ada bentuk studi perbandingan atau studi komparasi yang dapat dilakukan oleh seorang mahasiswa arsitektur ataukah seorang arsitek. Di sini bentuk yang dicontohkan oleh Prof. Yosef Priyotomo bahwa ada analogi-analogi bentuk yang dapat disejajarkan dari karya arsitektur tradisional dengan karya arsitektur yang internasional. Di sini ada namanya Baruniang, ya, hadir dalam bangunan kerucut. Ini adalah analisis yang dilakukan oleh Prof. Yosef, di mana bentuk geometri kerucut ini tidak hadir atau tidak muncul begitu saja, tapi ada filosofi yang mendasarinya. Gitu. Lantas seperti apa jika kita melihat bentuk-bentuk lain seperti rumah Tambi yang hadir sebagai bentuk prisma, ya. Ini
sebenarnya sangat familiar di lingkungan sekitar kita, bahwa bentuk-bentuk prisma ini adalah umum untuk karya-karya arsitektur tradisional gitu. Namun ini merupakan suatu proses pembelajaran bagi calon-calon arsitek ataukah arsitek. Ada makna-makna yang tersirat dari bentuk-bentuk seperti ini. Misalnya dari segi fungsi, kenapa atapnya harus miring. Tentu itu ada semua maknanya. Bahkan untuk aspek simbol-simbol itu sendiri itu akan banyak yang bisa diidentifikasi dari bentuk-bentuk karya arsitektur yang ada di Nusantara. Nah, ini adalah pembanding untuk skala bentuk ya, untuk tataran bentuk, bukan untuk suatu paradigma atau suatu era dalam perkembangan arsitektur. Tapi ini untuk bentuk prisma ya, atau bentuk limas bujur sangkar, itu ada relevansinya dengan kategori-kategori bentuk eh, yang secara geometris itu dihadirkan oleh arsitek-arsitek internasional, arsitek nasional yang sudah begitu terkenal, seperti yang tadi Yori Antar dan siapa lagi, Frank Gehry gitu. Ya, ini bentuk-bentuk dasar, namun dari segi shape, dari segi visual ini memiliki estetika yang memiliki filosofi yang mendasar ya dari segi teoritik arsitektur. Lantas seperti apa perubahan-perubahan bentuk seperti yang dikatakan oleh Anthony Hades ya. Di sini bahwa proses perubahan bentuk di mana sebuah bentuk dapat mencapai tingkatan tertinggi dengan jalan menanggapi banyaknya pengaruh-pengaruh eksternal dan internal. Ini suatu bangunan karya Kurokawa ya, di Jepang gitu. Ada suatu perubahan-perubahan yang dilakukan dengan mengadopsi suatu bentuk-bentuk geometris dari segi empat dan lingkaran segitiga, sehingga menghasilkan suatu bentuk yang memiliki karakteristik metafora. Ada pengaruh-pengaruh dari eksternal maupun dari internal ya, bahwa ini pengaruh-pengaruh gaya dari luar Jepang misalnya, atau pengaruh dari internal itu sendiri dari budaya Jepang gitu. Jadi ada proses perubahan-perubahan itu juga dilatar belakangi tidak hanya dari proses transformasi bentuk saja, tapi dari proses budaya-budaya di mana bangunan arsitektur itu dibangun gitu, ya. Misalnya di Makassar ya, tentu ada budaya yang diangkat, misalnya budaya-budaya Sombere ya, budaya arsitektur tradisional Makassar, Balak Lompoa, budaya-budaya ya Sulapapa dan sebagainya. Itu budaya-budaya internal yang bisa diserap untuk menghasilkan suatu karya arsitektur. Ya, sedangkan budaya eksternal ya, misalnya kita ambil peraturan-peraturan yang berasal dari luar negeri, itu ataukah aliran-aliran gaya arsitektur yang diterapkan kepada bangunan di Indonesia, ya, international style diterapkan ke karya arsitektur di Indonesia, ataukah arsitektur dekonstruksi yang diterapkan di bangunan yang ada di Indonesia, khususnya di Makassar misalnya. Nah, ini pensejajaran yang dikatakan Prof. Yosef tadi, bahwa bentuk
dengan kesamaan bentuk geometrinya, bentuk dasarnya, bahwa ada landasan filosofi yang melatar belakangnya, meskipun dia berada pada ruang yang berbeda, pada era yang berbeda, pada aliran yang berbeda, pada paradigma yang berbeda, itu tapi menghasilkan suatu bentuk yang unik gitu. Tidak seperti biasanya. Ini tidak umum bentuk bentuk seperti ini ya, bentuk ya kerucut seperti ini ya. Ini menunjukkan adanya langgam bangunan di era pramodern dan di era neo-modern. Di sini dikatakan bahwa asas modernisme tentang kesahajaan atau simplicity dapat dipenuhi oleh kedua objek yang sosoknya kerucut. Ya. Sedemikian juga dapat berlaku pula asas less is more dari Mies van der Rohe. Nah, ini suatu bentuk pemaknaan atau interpretasi dari seorang profesor yang notabene dia mengkaji tentang hasanah arsitektur di seluruh Nusantara dalam konteks arsitektur tradisionalnya. Dia menemukan ada keselarasan gitu, keselarasan tentang konsep yang namanya less is more. Ya, less is more ya, ini kesederhanaan. Meskipun orang tradisional ini tidak mengetahui konsep itu, tapi dia secara implisit, secara tidak langsung dia telah menerapkan kesederhanaan itu. Namun untuk karya arsitektur internasional ini secara tegas, secara eksplisit, secara tekstual dia menuliskan tentang konsep atau tagline atau jargon less is more, yang dimana di era modernisme itu telah dipopulerkan oleh salah satu arsitek yang bernama Mies van der Rohe dan beberapa arsitek lainnya dalam konteks kesamaan paradigma, yaitu dalam rumpun ilmu modernisme. Nah, seperti apa contoh kasus untuk bentuk-bentuk yang ada di Makassar ini? Seperti yang saya sampaikan di awal pertemuan kemarin, di pertemuan pertama, bahwa sekarang itu ada bentuk suatu bangunan yang dapat dikaji, dan ini merupakan terupdate untuk skala Makassar ya, dan bisa dapat diamati secara langsung oleh panca indera. Di sini ada beberapa teori yang melekat berdasarkan tim ahli bangunan cagar budaya, berdasarkan arsitek pemerhati cagar budaya, dan berdasarkan akademisi yang konsen terhadap bangunan heritage. Nah, di sini ada namanya arsitektur jengki, dan yang kedua dalam aspek tata ruang itu ada namanya kawasan lindung. Yang ketiga yaitu tentang Art Deco. Nah, seperti apa teori ini melandasi sebuah fenomena yang ada di Makassar? Jadi ada gap, ada kontradiksi ya, ada kontradiksi yang tidak sesuai sama realita di lapangan dengan teori yang ada sebenarnya. Di sini dikatakan bahwa untuk area itu sebagai kawasan lindung. Dalam RT/RW dikatakan sebagai kawasan lindung. Artinya kawasan di sekitar GOR, gedung olahraga, Matu Angin dan sekitarnya termasuk stadion ini adalah kawasan lindung. Artinya itu memiliki aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar karena sudah ada aturan perundang-undangannya gitu.
Untuk konteks arsitekturnya ada dua teori yang terkait itu. Setidaknya ada yang namanya arsitektur Genki dan ada arsitektur Art Deco gitu. Jadi arsitektur Genki ini merupakan suatu langgam atau bentuk kayak arsitektur yang hadir pasca era kemerdekaan. Pasca era kemerdekaan, jadi ada suatu aliran, suatu gaya ya, suatu langgam yang begitu populer pasca kemerdekaan yang disebut sebagai jengki dengan ciri-ciri dan karakteristik tertentu. Nah, salah satunya yaitu memiliki atap yang miring tanpa menggunakan hubungan, ya, memiliki bagian fasad atau shape yang menjorok keluar, ya, memiliki kemiringan seperti tampak pada bagian fasad tengah depan ini, dan beberapa ciri-ciri untuk arsitektur jengki lainnya. Ya, ini untuk konteks bentuk. Ya. Selanjutnya ada yang namanya Art Deco. Jadi Art Deco itu juga aliran di awal abad ke-20, ya, awal abad ke-20 itu di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, itu muncul yang namanya aliran Art Deco. Jadi menurut Prof. Sumalyo itu dalam bukunya Arsitektur Modern abad ke-19, abad ke-20, ini aliran ini lahir dengan beragam corak, beragam tampilan, beragam bentuk yang menampilkan sisi-sisi seni dekoratif. Ya. Jadi makanya dinamakan Art Deco. Lantas di mana seni dekoratifnya yang tampak di Stadion Batu Angin ini? Yaitu pada ventilasi-ventilasi yang lingkaran yang ada di bagian tengah Stadion Batu Angin dan bagian tribun terbuka dari Stadion Batu Angin ini. Nah, ini merupakan suatu kajian yang bisa secara langsung diamati, bisa secara langsung dipelajari untuk konteks bentuknya. Ini terlepas dari sebuah karya arsitektur yang menjadi polemik karena memang ini bangunan Stadion Batu Angin ini sangat monumental, ya, untuk di eranya itu. Jadi makanya ini sebagai bangunan yang memiliki kriteria sebagai arsitektur ikonik, ya. Kalau kita melihat perkembangannya untuk kritik arsitektur, untuk mendeskripsikan sebuah karya arsitektur, itu ada periode-periode tahun yang harus kita ketahui dan seperti apa transformasi bentuknya yang terjadi. Perubahan-perubahan yang terjadi di sini yaitu pada bagian entrance dari stadion itu sendiri, yang awalnya hanya berupa kanopi, ya, hanya berupa kanopi dengan ciri khas modernismenya, yang sedangkan sekarang ada tambahan-tambahan yang sifatnya eh, kebutuhan dari pengelola itu sendiri, ya. Namun tidak merubah struktur, hanya penambahan. Jadi ketika bangunan ini akan dikonservasi, akan direstorasi atau dipreservasi, dikembalikan menjadi bentuk aslinya seperti yang di bagian bawah, gambar di bawah ini, maka bangunan ini akan menghadirkan suatu memori kolektif terhadap warganya karena memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi, gitu. Nah, ada perlakuan-perlakuan khusus yang dapat dilakukan oleh beberapa stakeholder terkait, dalam hal ini Balai Cagar Budaya, orang-orang kebudayaan, arkeolog, arsitek yang memiliki konsen terhadap bangunan-bangunan warisan atau bangunan-bangunan heritage.
Untuk status hukumnya sekarang bangunan ini telah terdaftar menjadi bangunan terregistrasi sebagai bangunan yang diduga bangunan cagar budaya. Nah, dari segi aturan seperti apa bangunan yang telah terdaftar sebagai bangunan cagar diduga bangunan cagar budaya, artinya di undang-undang cagar budaya itu bangunan yang telah didaftarkan dan sementara diproses dan diverifikasi sebagai bangunan cagar budaya itu diberlakukan sama dengan bangunan cagar budaya. Ini artinya apa? Artinya bangunan ini selama dalam proses pendaftaran hingga keluar hasilnya apakah dia layak sebagai bangunan cagar budaya atau tidak, itu tidak boleh dilakukan renovasi ataukah rehabilitasi. Nah, inilah yang menjadi gap ya, menjadi gap kenapa ini menjadi kontroversi. Karena dari segi aturan yang seharusnya ini tidak direnovasi, tidak direhabilitasi, namun ada bentuk perlakuan lain yang dilakukan oleh pemerintah provinsi setempat, gitu. Jadi ada gap-gap sehingga dari segi akademisi ini memunculkan suatu kritik ya, suatu kritik yang menunjukkan idealismenya seorang akademisi dalam tataran tridharma perguruan tinggi. Ya, ini case study Matu Angin ini nanti akan Anda dalami, akan Anda jadikan sebagai kajian pertama untuk tugas pertamanya. Anda melakukan sebuah kajian, sebuah kritik yang diwakili dalam bentuk sketsa atau karikatur dalam bentuk visual dari Stadion Matu Angin ini. Jadi seperti apa sketsa-sketsa yang menunjukkan suatu ketidaksesuaian antara realita dengan objek yang ada sekarang, gitu. Jadi ini tugasnya nanti Anda melakukan eksplorasi terkait ini, gapnya di mana, teori yang dipakai apa untuk melihat ini, serta kritiknya seperti apa yang Anda lakukan, dan dilengkapi oleh sketsa berupa karikatur yang menunjukkan yang merepresentasikan atau mewakili dari deskripsi kritik Anda itu. Seperti itu. Ya. Sebagai penutup di sini saya akan simpulkan bahwa dalam proses perkembangannya bentuk-bentuk itu dapat dipadukan secara bebas lepas dari makna yang dikenal dengan hybrid form. Selanjutnya bahwa latar belakang dan pengalaman pengamat berpengaruh terhadap penangkapan suatu ekspresi bentuk. Untuk quote di sini dari Snyder bahwa bentuk itu sebagai faktor teratur dalam jiwa manusia. Lingkungan harus memperlihatkan bentuk yang terasa murni dan benar, dan semua lingkungan mempengaruhi kita kembali dan membentuk kita. Artinya ada timbal balik ya, interaksi timbal balik antara lingkungan dan manusia itu sendiri. Sedangkan untuk hybrid form ini adalah perpaduan dari bentuk-bentuk yang ada. Sedangkan untuk ekspresi bentuknya itu sendiri dapat dieksplorasi lebih jauh menggunakan teori-teori yang telah saya sampaikan tadi. Demikian presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.